Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Di sini semua desa akan menginput anggaran pendapatan belanja desa. Dalam hal ini Siskedes 2.07 berbeda dengan Siskedes yang sebelumnya. Ada menu-menu yang penginputannya berbeda. Di dalam tutorial ini saya akan membagikan bagaimana cara menginput APBDes. Dalam menginputan APBDes ini banyak yang harus diinput, yaitu dari RPJMG harus diinput. Karena perbedaannya kalau tidak diinput di RPJMG-nya tidak diinput, maka nanti waktu penginputan kegiatan tidak akan muncul. Oke, baiklah, untuk mempersingkat kita ikutin terus tutorial ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan. Oke, kita ikutin. Pertama dulu kita input di data umum dulu ya, data entry. Di sini perencanaan data umum. Dalam data umum di sini kita isi semua ya. Di sini nama kepala desa kebetulan saya udah isi. Begini cara isinya biasa, tambah lalu diketik semua nih. Kemudian di sini ada pelaksana kegiatan, KAUR dan KASI. Di sini kita tinggal tambahkan satu persatu. Kita input namanya, jabatannya apa. Ini untuk sekilas saja. Oke. Sekarang kita input di RPJM. Visi misi dulu kita input. Di sini kita input RPJMG-nya atau RPJMdes kalau di tempat kami RPJM Gampong. Di sini masa berlakunya 2019 sampai bisa kita input sampai 2025. Karena sementara ini kepala desanya sudah tidak dijabat oleh PJ. Jadi masih pakai RPJM lama. Oke, di sini misalnya kita isi visi dan misi. Cara mengisinya biasa, tambah. Di sini punya saya udah diisi ya, tanggalnya, tanggal RPJM, nomor RPJM. Di sini visi misinya kita isi. Kemudian kalau sudah selesai kita simpan. Oke. Untuk visinya sudah ya. Kemudian misi. Misi misalnya membangun desa dengan transparan. Itu. Terus ada tujuan kita isi juga, klik bawahnya. Ini cara ngisinya sama ya, klik tambah, kita isi di sini berapa bisa, karena ini untuk contoh aja. Sesudah kita ketik semua, kita simpan. Oh, ini belum diisi ya, kita batal, punya saya udah diisi. Sasaran Renstra. Ini yang penting adalah sasaran Renstra, karena dalam pengisian sasaran Renstra ini akan muncul nanti di pengisian penginputan berikutnya. Jadi di sini harus kita input semua ya. Kita harus input banyak karena nanti dalam penginputan di kegiatan itu ada muncul sasaran-sasaran ini semua. Misalnya meningkatkan pelayanan bisa kita input, tambah lagi. Ini udah 12 ya, 12 sasaran renstranya nanti. Bisa kita tambah lagi apa misalnya di sini kita tambah, klik tadi. Di sini ya semua ya. Karena punya saya sudah diisi. Kalau sudah diisi dia simpan. Oke, karena saya sudah diisi kita klik kembali lagi ya. Nih misalnya pemenuhan aset pemerintah. Di sini kita isi tentang kegiatan apa aja dalam APBDes nanti yang cocok untuk sasaran renstranya nanti. Setelah itu udah isi semua
visi dan misinya kita tutup. Selanjutnya kita isi RPJM des. Nah, di sini misalnya kita tambah. Ini punya saya udah diisi 2 ya bidangnya. Bisa kita tambah. Terus pilih di titik 3 ini ya. Titik 3 klik. Nah, tadi bidang penyelenggaraan pemerintah sudah. Bidang pembangunan sudah. Kita tambah yang belum ini tadi ya, bidang pembinaan. Kita klik, pilih, kemudian simpan. Nah, simpan. Kemudian subbidang, klik bawahnya, kita klik lagi tambah. Ini harus diisi, kalau nggak diisi waktu kita menginput kegiatan, dia tidak akan muncul. Nih, nah, misalnya subnya bidang ketentraman, ketertiban, kita pilih, klik, pilih, simpan. Nah, terus kegiatannya kita isi terus sampai ke bawah. Nah, kita klik tambah. Nah, di sini yang berbeda di Syskodes 2.07 ini ya. Nah, ada pengisian kegiatannya. Di sini ada banyak pilihan. Kita tambah aja ya. Gini misalnya. Tambah. Klik di sini. Nah, di sini misalnya pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa. Kita pilih, oke. Kita pilih ya. Kemudian sasaran renstranya. Nah, ini sasaran renstra ini kalau di visi misi yang tadi saya bilang nggak diisi, dia tidak muncul di sini. Itu harus kita isi dulu ya. Nah, di sini kita klik. Di sini nah, muncul yang kita isi tadi. Tapi kalau kita tadi tidak mengisi ini kosong ini. Nah, misalnya ini untuk penyelenggaraan pos keamanan, kita buat yang cocok ya. Di sini berarti kita ini aja lah. Sebenarnya ada yang lebih, waktu kita isi sasaran tadi ada yang lebih cocok mendekat ini nih. Ini kita untuk contoh kita pilih ini aja ya, untuk meningkatkan pelayanan. Nah, lokasinya kita isi mana? Di Merandeh desa kita ya. Keluarannya apa? Untuk peningkatan keamanan. Oke. Di sini ada kita sasaran manfaat. Manfaatnya berarti untuk warga desa ya. Nah, di sini ada perbedaannya waktu pengisian pelaksanaan. Nah, kita di tahun berapa? RPJM-nya mungkin tahun 2025, dari tadi yang saya isi 2019 sampai 2025. Berarti 2025-nya itu tahun ke-7. Kita pilih tahun ke-7. Klik aja ya. Nah, tahun ke-7. 2000, kalau 2019-nya kan tahun ke-1, terus seterusnya yang 2025 tahun ke-7. Oke, pelaksanaannya kita buat swakelola. Nah, kita pilih. Klik. Terus sudah simpan. Dana indikatif kita pilih ya. Nah, ini kita buat tambah dana indikatifnya. Misalnya tahunnya. Nah, tahunnya ke-7. Karena tadi cuma kita pilih 1 tahun. Kalau kita pilih tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7, maka di sini pilihannya ada 7. Karena kita isinya tadi tahun ke-7, yang muncul cuma 1, 7. Kita pilih lokasi. Di Merandeh ya. Volume 1 paket aja ya, 1 paket. Nah, ini sasaran wanitanya berapa yang untuk sasaran kegiatan tersebut.
Karena ini untuk pos keamanan ya sasarannya semua mungkin penduduk. Tapi kalau kegiatan-kegiatan lain, misalnya untuk pos untuk kegiatan insentif, itu yang untuk sasarannya berapa orang, itu wanitanya berapa, prianya berapa, untuk rumah tangga miskin berapa. Kita contohkan aja ini ya, ada 100 lah misalnya. Ini yang prianya, ini untuk contoh aja ya, prianya 100. Ini yang kira-kira rumah tangga miskin ada berapa yang penerima ini nanti manfaat ini. Misalnya kita buat ada 10. Kita isi. Terus pelaksana kegiatan, kita klik aja. Ini muncul dari yang kita input dari di pelaksana kegiatan di data umum ya. Kita ini dikasih pemerintahannya untuk keamanan. Kita pilih kasih pemerintahan. Terus sumber dana kita pilih. Misalnya pakai DD, dana desa. Biayanya berapa? Nggak usah kita isi banyak-banyak ya. Untuk ini aja misalnya pembuatan pos itu ada sekitar 15 juta. Waktu untuk keamanan itu, pos keamanan desa itu waktunya pembuatan pos ini ya. Pembuatan posnya ini kita buat waktunya 1 bulan. Di sini kita klik. Mulai pembuatannya itu sampai ini tanggal 1 kita pilih misalnya. Selesainya kita bisa pilih karena tadi 1 bulan ya, berarti tanggal 1 ini juga, ini contoh aja ya, Januari sampai Februari. Kalau lebih ya kita ini, kalau kurang ya kita tergantung mulai sampai selesai kita pilih. Oke, pola kegiatan swakelola. Oke, habis itu kita simpan. Oke, berarti untuk rencana kegiatan ini RKP nih, nanti munculnya di RKP nih semua. Rencana kegiatan kita udah selesai. Kita sekarang input, sekarang tinggal input kegiatannya. Itu menginput data entry penganggaran. Menginput penganggaran. Disinilah ada kaitannya dengan yang kita isi tadi. Input kegiatannya. Input kegiatan. Di sini kita bisa tambah ya, ini masih 1 yang saya isi ya. Kita tambah. Di sini muncul pembinaan. Yang tadi kita isi pembinaannya, kita pilih pembinaan aja. Kita pilih. Kita simpan. Terus subnya kita pilih. Tadi kita isi ya, pilih simpan. Terus kegiatannya tambah. Di sini kalau kita tadi kegiatannya yang waktu pengisian di rencana kegiatan tadi kita tidak isi, maka nanti tidak muncul di sini nih. Ini klik aja di sini ya. Ini berarti kita tambah dulu ya. Sekarang pengisian kegiatan bedanya di sini. Ini nggak bisa kita ketik ini apa pilihannya. Ini ada tulisan RKP, ini tombol ini. Kita klik aja ya. Klik. Tadi kita baru mengisi kegiatannya cuma 1, jadi munculnya 1. Kalau waktu yang di rencana kegiatan tadi kita isi semua, maka muncul pilihannya semua. Itu bedanya. Dia kalau tidak diisi di rencana kegiatan tadi di RPJM itu, maka dia tidak muncul waktu kita pengisian kegiatan. Jadi ada kaitannya ya. Kalau dulu-dulu kan tidak. Kita pilih. Di sini udah muncul semua yang kita isi tadi. Tinggal waktunya 1 bulan tadi kan. Kita isi 1 bulan. Ini nama pelaksana.
Nah, tadi pelaksananya kasih pemerintahan, ini kita isi misalnya. Terus tadi pagunya udah muncul ya di sini. Tadi kita isi 15 juta. Terus di sini volume keluaran satu paket aja ya. Oke. Kita isi satu paket, udah muncul ini semua. Nah, yang di sini tadi munculnya karena kita udah input di rencana kegiatan tadi yang awal tadi. Kalau di situ tidak kita input, ini tidak muncul karena kita input tadi baru satu, munculnya di sini satu. Gitulah pilihannya tadi kan. Oke, udah selesai, kita simpan. Terus paket kegiatan, kita buat paket, ada berapa paket misalnya kegiatan untuk pengadaan pos keamanan ini. Buat aja nih paket, klik. Kemudian tambah seperti biasa kalau ini udah ya. Nah, tambah paketnya misalnya pembangunan pos jaga. Pembangunan pos jaga malam. Kita nilainya berapa? Misalnya pembangunan pos jaga malamnya 10 juta aja ya. 10 juta. Oke. Pola kegiatan swakelola. Target output 1 tadi ya, 1 paket. Satuannya di sini nih tadi ya, paket. Oh, unit pun bisa, tadi posnya kita pilih yang unit. Oke, 1 unit berarti ya posnya kita buat. Nih sumber dana karena kita tadi sudah pilih DDS atau dropping dana desa, kita sudah muncul di sini. Atau kita buat pilihan juga bisa. Tapi kita tadi di sana udah DDS, kita pilih DDS. Sifat kegiatan. Nah, ini fisik pembangunan karena pembuatan pos tadi ya. Fisik pembangunan. Terus kita lokasinya di mana? Di Morande. Itu tergantung lokasi di mana dibuat dah. Kemudian kita tagging, klik aja tagging. Nah, kemudian tambah. Nah, kita 1 paket tadi ya. Pilih ini infrastruktur apa dia ini. Pos jaga berarti infrastruktur publik ya, untuk umum. Kita pilih. Oke, udah simpan. Tutup dulu, baru taggingnya tutup, baru kita simpan. Udah selesai semua pengisian, simpan. Oke. Nah, ini 1 kegiatan udah kita input, tapi penginputannya berkaitan dengan waktu kita pengisian di RPJM Dash tadi ya. Nah, untuk ini kan paket. Tadi kita input di kegiatan itu ada 15 juta. Nah, ini pembangunan pos jaga malam. Kita tambah lagi paketnya, ada 2 dalam kegiatan itu misalnya. Kita buat paket lagi misalnya untuk petugas jaga malam, apa insentif petugas jaga malam, insentif. Insentif petugas jaga malam, kita buat nilainya berapa? Misalnya ini kita coba dulu ya, nanti biar mungkin ada permasalahan. Ini kita coba dulu, nanti biar tahu kalau ada permasalahannya di mana. Kita buat petugas jaga malam 12 bulan berarti 12 juta kita buat. Kita swakelola, target outputnya 12 bulan aja ya. Oh, belum ya, 12 bulan. Terus satuannya, oh paket di sini ya, penyelenggaraannya paket, berarti 1 paket aja tadi kan, 1 paket dia, berarti enggak 12 paket ya. Kita
input sesuai ya, satu paket itu dianggap ya. Penyelenggaraan pos keamanan desa pakai DDS, atau bisa kita pilih lain pakai DDS saja kita ya. Terus sifat kegiatan, nah ini kan bukan fisik, kita terus scroll ke bawah, non fisik pelatihan bukan pemelihara, non fisik pelatihan bukan, berarti nggak ada di sini, kita pilih yang lain aja ya. Kemudian tagging lagi, kita tambah lagi di sini tagging. Nah, kemudian di sini pilih aja taggingnya ya, yang sesuai ya. Tadi pelestarian, penguatan keterlibatan. Nah, yang cocok kita cari, misalnya ini penguatan keterlibatan fasilitas masyarakat bisa. Ini bisa kita pilih ya. Udah simpan. Kemudian udah tutup. Udah tagging sudah diisi semua. Kita pilih, ini nanti ada masalah enggak? Nah, di sini ada masalah. Itu tadi untuk coba ya. Nah, di sini jangan panik kalau udah kayak gini. Kita tahu ininya jumlahnya 22, waktu kita isi kegiatan tadi di atas hanya 15 juta, tapi waktu kita buat paket ada 2 paket itu jumlahnya menjadi 20-an juta, jadi nggak cukup, dia nggak mau. Makanya di sini yang harus sesuai atau di bawah jumlah paket yang jumlah nilai pagu kegiatan tadi. Kita di sini berarti yang tadi 10 juta, yang atas tadi kan 10 juta. Berarti ada sisa 5 juta lagi di sini, berarti baru bisa kita input 5 juta. Dia kalau melebihi akan muncul peringatan seperti itu. Maka sisanya 5 juta, di sini kita 5 juta. Ya terserah itu kalau nilainya sesuai desa masing-masing ya. Ini untuk contoh aja. 5 juta. Nah, nih. Ini kalau kita simpan tidak bisa karena tidak melebihi. Nah, oke. Udah selesai. Buat teman-teman, begitulah penginputan kegiatan di Siskedes 2.07/2025. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang sudah mahir, ya mohon untuk ini aja, yang baru pemula bisa untuk panduan. Cukup sekian. Terima kasih. Tolong di subscribe, like, dan dibagikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.